Terima kasih telah beribadah bersama hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita melihat kabar sukacita dan kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Keluarga besar GBI Soleh Ali mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun minggu ini. Bapak Soehartono tanggal 17 Agustus, Saudara Andre Sheva Yosa Immanuel tanggal 17 Agustus, Jaden Chris Wijaya tanggal 20 Agustus, Bapak Anton Kusnada tanggal 21 Agustus, Bapak Albertus Irawan tanggal 22 Agustus, Lovnin Ivanatan tanggal 22 Agustus, Bapak Rainaldi tanggal 23 Agustus. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, sukacita, dan penyertaannya sepanjang tahun ini. Baptisan air sudah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026. Selamat kepada saudara-saudari yang telah menerima baptisan air. Penyertaan Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah hidupmu. Setia sampai akhir dan jadilah berkat dimanapun berada. Berikut adalah foto-foto baptisan air. Halo Youth and Teens, mari menyegarkan rohani dan jasmani kita dalam acara One Day Trip bersama South Community. Mengambil tema dari Matius 5 ayat 14, kita akan belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama di tengah keindahan alam. Catat detail acaranya yuk. Lokasinya di Lux Camp Bukit Damar by Horizon, Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 WIB sampai selesai dengan pembicara Ibu Rita Ronali. Jangan lewatkan momen kebersamaan yang seru dan penuh berkat ini. Untuk informasi pendaftaran dan koordinasi keberangkatan, silakan hubungi pengurus ya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Ibu yang belum tahu South Community adalah wadah Youth and Teens yang ada di gereja kita. Kepanjangannya yaitu Soleh Ali Light and Truth. Panitia Natal dan Tahun Baru sudah terbentuk. Berikut susunan Panitia Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Penasehat oleh Pendeta Sukamto Prakoso, Pendeta Yakub Sujanto, dan PDP Anton Kusnada. Kedua, Bapak Yosep, Wakil Ketua Ibu Titin Bayu, Sekretaris Saudari Aurel, Bendahara Ibu Lia Mariana, sesi doa Ibu Evita, sesi dana Ibu Ninit, sesi dekorasi dan publikasi Ibu Adesti dan Saudari Fani, sesi konsumsi Ibu Siska dan Ibu Yana, sesi tata rias Ibu Friska dan Ibu Inke, sesi penerima tamu Ibu Yeni, sesi acara Ibu Vivi dan Ibu Shanita membawa sesi penata layanan Ibu Rita, sesi musik Bapak Yogi, sesi multimedia dan sound Saudara Daniel dan Bapak Afi, dan sesi dokumentasi oleh Bapak William. Sesi bidang umum Bapak Adi membawahi sesi transportasi Bapak Bertus, sesi humas dan keamanan Bapak Adrian Wijaya, dan sesi perlengkapan Bapak Doli. Panitia Natal Sekolah Minggu juga sudah terbentuk. Inilah susunannya. Ketua Saudari Sarah Keisha, Sekretaris Ibu Evita, Bendahara Saudari Aurel, sesi acara Ibu Widya, Saudari Abel dan Saudari Fani, sesi PW Saudari Laura, sesi konsumsi Ibu Yeni dan Saudari Michelle, sesi dekorasi Ibu Rita dan Ibu Catherine, sesi doa Ibu Siska, sesi dokumentasi Ibu Christine, sesi multimedia Saudara Daniel, sesi publikasi Saudari Ruth. Seluruh panitia akan didoakan setelah ibadah raya 2 oleh Gembala Jemaat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sekolah Minggu GBI Soleh Ali mengundang seluruh anak-anak untuk hadir dan bersukacita dalam ibadah gabungan spesial HUT RI ke-81. Catat waktunya ya, hari Minggu 30 Agustus 2026 pukul 1 siang. Dress code baju merah T-Walk dan bawahan putih bertempat di ruang ibadah utama GBI Soleh Ali. Kami mengundang seluruh jemaat untuk beribadah bersama sepanjang minggu ini. Ibadah raya dilaksanakan setiap hari Minggu sebanyak 3 kali.
Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Bagi anak-anak, ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu sebanyak 2 kali, yaitu pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi bertempat di lantai dasar. Mari bersama-sama membangun kehidupan doa. Ibadah doa diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam, serta setiap hari Sabtu pukul 1 siang di lantai bawah. Untuk generasi muda, ibadah youth dan teens diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Sementara itu, ibadah Wanita Battle Indonesia atau WBI juga dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai dasar. Kami percaya setiap ibadah adalah kesempatan untuk mengalami hadirat Tuhan, menerima firman-Nya, serta bertumbuh bersama dalam iman dan kasih. Mari ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda kasihi untuk datang beribadah bersama. Sampai bertemu dalam setiap kegiatan selama sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat sore, puji nama Tuhan. Kita hadir di tempat ini, kita bersyukur Tuhan selalu baik buat kita. Tuhan telah menunjukkan kasih setia buat kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat. Mari kita tundukkan kepala kita mau melakukan saat teduh. Dengan mengatakan terima kasih Tuhan. Kau benar-benar membuktikan bahwa kasih setiamu sungguh besar dan ajaib buat kami. Terima kasih Bapa. Dan intinya kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang baik. Kau begitu baik buat kami Bapa. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau terima berkat-Mu Bapa. Damai sejahtera, kesehatan Tuhan. Kami percaya Kau menaungi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Mari Tuhan, Engkau boleh menerima pujian kami ini Bapa. Karena kami mau sampaikan, Kau begitu baik, Kau terlalu baik buat kami. Terima kasih Bapa. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan Bapa, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah.
dengan lembut kita ulangi kalimat per kalimat. Kita katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau satu-satunya. Benar Tuhan, Kau menjadi tempat harapan dan jawaban kami Tuhan, atas doa-doa kami Tuhan. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, hanya Tuhan yang jadi tempat jawaban. Yes Lord, kami mau menyandarkan diri kami kepadamu Bapa. Tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, Kau telah menjadi tempat kami berlindung, berharap padamu. Kaulah sumber harapan kami. Terima kasih Bapa, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Roh-Mu hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami hadir mau menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami berkumpul Bapa, kami percaya bahwa Engkau benar-benar menjadi tempat jawaban dan doa kami Tuhan. Karena kami percaya Kau selalu hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir Tuhan di hidup kami. Begitu juga Tuhan, kasih-Mu selalu menaungi. Biarlah Bapa, kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh membawa damai sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap jemaat di tempat ini. Agar kami boleh sama-sama membawa pulang berkat yang daripada-Mu. Tuhan, kami juga mau serahkan Bapa, agar kami juga boleh mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Engkau yang urapi setiap kami, agar kami boleh mendengar duduk diam seperti Maria Tuhan, yang duduk di kaki-Mu, mendengarkan apa yang Engkau firmankan Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang melindungi setiap dari kami. Kau juga jaga Tuhan jemaat yang sedang dalam perjalanan. Biarlah Engkau yang menjaga mereka dimanapun mereka berada, hingga sampai ke tempat ini dengan selamat. Tak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, biarlah kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat daripada-Mu. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita naikkan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Amin. Yes, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena apa? Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Biar kita persembahkan apa yang kita miliki. Mari kita lanjutkan pujian berikutnya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin.
yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan ya Allah. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan ya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Imani Tuhan selalu baik. Yes, kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama siapa? Yesus. Yes, luar biasa kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita mau sama-sama katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Yes, Kau luar biasa Tuhan buat kami. Amin. Boleh saya persilakan untuk kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kepada Bu Cunyo untuk melakukan kesaksian. Salam, ya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mau bersaksi, saya mau menyaksikan Tuhan. Tuhan itu benar-benar baik nolong saya. Ya. Waktu hari Kamis tuh tanggal 30, saya jatuh. Jatuh tuh saya mau beli kue, tadinya tuh ke jalanan. Sebetulnya sebelumnya beli kue saya tuh ya beli kentang tuh di Gang 2 ada tukang sayur. Saya kalau emang saya udah waktunya itu kali jatuh, udah begitu saya gantungin tuh di pagar ke kentang. Udah. Terus saya taruh ya, lantas saya jalan tuh jadi di dekat pinggir ini apa tempat cucian saya tuh ya, tianggala tuh ada logak. Jadi saya itu kaki najong begitu. Najong jadi saya jatuh gitu, jatuh. Tenguruk nggak ada orang satu-satu acan itu. Anak saya masih pada tidur, si Nona masih tidur, si Wimpi juga masih tidur. Kagak ada orang satu juga itu. Saya juga heran. Biasanya tetangga ya suka ada yang datang gitu. Nyapu gitu dia ya. Ini tetangga nggak ada satu acan itu. Apa mau saya ya jatuh begitu najong saya lantas. Jadi sayanya tuh
nggak sadar, nggak yang sadar tuh itu ada singkongko ya, singkongko itu apa namanya, kalau memang bukannya Tuhan yang ngegerakin ya, saya percaya sama Tuhan. Tuhan itu benar-benar baik, nolong saya. Makanya saya bersaksi nih sekarang. Nggak kenal saya itu, nggak kenal itu singkongko orang mana dia itu. Naruh motor dia di dekat tukang sayur, tuh tukang sayur di dekat rumah saya tuh di gang ya, ada tukang sayur, dia naruh motor situ. Jadi saya jatuh tenguruk begitu. Jadi anak-anak belum ada yang bangun, dia nggak ada tuh itu. Begitu lantas saya dibangunin sama dia nih, dibangunin, si Incim jatuh kata itu. Jadi saya juga kayaknya nggak ingat itu, nggak sadar saya. Pada begitu saya duduk baru ingat saya. Oh iya kata saya, Dek minta tolong nih bangunin anak Incim belum pada bangun. Manggil dia, koh katanya. Oh nih mamanya jatuh katanya. Bangun tuh dia nih, si Wimpi juga 5 kali tuh 6 kali dia tuh manggil. Kokonya juga dia bangun, orang jam 7 belum pada bangun, jam 7 biasanya udah pada bangun. Ya udah, memang itu ya. Benar-benar saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan itu nolong saya. Kalau saya misalnya ya nggak dibangunin itu masih engkong ya. Bagaimana nggak tahu nih. Ini saya biru, makanya saya 3 minggu nggak ke gereja. Ini saya biru, ini tangan juga masih sakit nih Om. Masih sakit tangan sekarang nih. Ini juga nih locot nih. Ini iga juga sakit nih, kiri kanan. Makanya saya nggak ke gereja, kata saya masih. Bilangin Wim lah, nggak ke gereja dulu Mama, kata masih sakit nih. Aduh benar-benar Tuhan Yesus itu nolong saya. Benar-benar Tuhan baik, saya percaya sama Tuhan ya. Saudara saya ya, nih saya nggak ini dah. Biasanya kalau seumur saya udah umur 90 nih Om, 90 umur saya. Ya, biasanya kalau yang seumur saya begini kalau jatuh itu orang banyak yang retak. Nih anak ii saya di Udik ya, dia mau ke WC, dia mau buang air atau dia mau apa deh ya, duduk itu di WC-nya si WC duduk, ngelebos begitu. Patah ininya sampai sekarang. Anak ii yang di Udik, di Curug. Jatuh nih Om, sampai sekarang dia nggak bisa bangun. Anak adiknya mama saya tuh. Sampai sekarang telepon nggak bisa bangun Om. Umurnya tuan saya dah, dia umurnya 85. Tuh, saya makanya udah terima kasih sama Tuhan. Saya terima kasih juga saya tuh sama si Engko itu. Itu si Engko itu pasti digerakin sama Tuhan Om. Kalau nggak digerakin sama Tuhan dia nggak mungkin. Ih sebodoh amat kan yang meren gua. Kena enggak apa enggak itu. Aduh. Udah terima kasih banyak saya sama Tuhan. Saya benar-benar percaya sama Tuhan Yesus ya. Tuhan nolong saya Om. Benar-benar saya tapi enggak cuman ini saya diurut Om ya. Sama tukang urut katanya cuman keselio doang Cim katanya ini. Enggak Dek kata saya ini saya takut retak. Enggak katanya cuman keselio doang diurut Om ini saya. Tapi sekarang masih ada sakit nih tuh. Ini juga ini gado saya nih biru nih Om nih biru. Nih ini tangan nyerotot ini masih sakit Om. Ya udah terima kasih saya kebaktian saya apa namanya saya nih kesaksian saya terima kasih sama Tuhan ya udah suka benar-benar baik Tuhan benar-benar nolong saya Om benar saya. Neng. Sebentar saya izin Om izin barusan saya sebelum mau ibadah tempat ini saya sempat merenung bahwasannya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 hendaklah berjaga-jaga dan waspadalah bahwasannya penguasa-penguasa di udara ada seperti apa singa-singa yang siap mengaung di luar itu. Mungkin ini pengalaman kejadian mama saya dan bersyukur sekali bahwasannya terutama minta ampun dahulu sih bahwasannya minta pengampunan bahwa kadang kita sadar nggak sadar kejadian itu memang sangat pagi sekali saudara-saudara pagi sekali bahwasannya
dengan ucapan syukur lagi, ini udah umur 90 kurang 1. Tuhan tuh sangat baik, Tuhan sangat menolong. Dipanggil ada seorang dari tamu itu memanggil 5-4 kali kita diseru-serukan, baru saya terbangun dari tempat tidur. Kaget juga kan, apakah mama saya sampai ada retak atau ada patah. Ini puji Tuhan dan sungguh amat dan teramat sangat baik pertolongan Tuhan. Nyata keajaibannya. Hanya dengan lecet, hanya dengan keseleo di tangan, mama saya sampai hari ini masih bersyukur. Terima kasih pertolongannya. Kiranya kesaksian saya ini bersama keluarga, mama memberkati dan diingatkan tetap berwaspadalah dan berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkatin. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan, biar setiap kesaksian dari Oma Cunyo bisa memberkati dan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu baik, terlalu baik dan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau memberikan hati kami, pikiran kami untuk Engkau selidiki. Biarlah Bapa, apakah kami masih cenderung fokus ke diri sendiri atau ke orang lain atau ke siapapun, tidak mengutamakan Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kami, setiap kami Tuhan. Biar kami boleh mengutamakan Engkau di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar kita naikkan pujian ini. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
Bapa di surga, satu pujian yang sekaligus merupakan permohonan kami. Kami perlu Engkau di dalam hidup ini Bapa. Kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami tidak bisa melakukan apapun juga tanpa Engkau. Karena Engkau adalah sumber keberhasilan kami. Engkau adalah sumber kesuksesan kami. Engkau adalah sumber yang membuat kami selalu berhasil Tuhan. Sebab itu tolong kepada kami Bapa. Tanpa Engkau menolong kami, kegagalan demi kegagalan akan kami alami di dalam hidup ini. Tetapi ketika Engkau menolong kepada kami, ketika Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami, ketika Engkau terus beserta dengan kami, keberhasilan demi keberhasilan kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat janji-Mu yang ajaib dan heran. Terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau lakukan di dalam hidup ini. Kami sadar Tuhan bahwa di dalam hidup ini kami perlu Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, tiba saatnya di mana kami mau dengarkan firman-Mu, tolong juga kembali kepada kami. Kami tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Kami tidak bisa mengerti apa rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Tuhan, tanpa Engkau mengurapi kami, tanpa Engkau bekerja di dalam hati kami, tanpa Engkau menguasai pikiran kami tidak bisa mengerti Tuhan. Tapi Engkau begitu sangat teramat baik buat kami. Engkau mau kami bertumbuh secara iman di dalam Engkau. Engkau mau Tuhan membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau. Yang berkemenangan di dalam Engkau. Yang mengalami mujizat-Mu buat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Sebab itu tolong kepada kami Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Engkau sendiri yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui mulut dan lidah hamba ini ya Bapa. Sebab itu kuduskan mulut dan lidah hamba ini. Kuduskan pikiran dan hati hamba Bapa. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut hamba adalah datang daripada-Mu yang memberkati umat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa datang di dalam bait-Nya yang kudus. Dan kita tahu ini bukan karena kehebatan kita, ini bukan karena kita adalah orang-orang yang setia sehingga kita merasa bahwa kalau kita toh juga tidak hadir di dalam ibadah ini, maka seolah-olah Tuhan tidak hadir juga di dalam ibadah ini. Tentu tidak demikian. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang yang dijaga oleh Tuhan, kita orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, kita orang-orang yang dibela oleh Tuhan. Sebab itu kita pantas dan senantiasa bersyukur atas perlindungan Tuhan di dalam diri kita. Kita mendengar satu kesaksian yang indah bagaimana Tuhan menolong seorang ibu yang usianya sudah lanjut, bukan sekedar cukup lanjut, tapi sudah lanjut. Saudara, buat lansia kalau jatuh itu risikonya terlalu besar. Tetapi kita tadi mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong ibu ini dan biarlah kita mau percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau mendengar firman, kita mau belajar dari firman Tuhan dengan judul Hati Pelayan yang Tuhan Inginkan. Judul ini sama seperti yang saya bawakan tadi siang, tapi pendekatannya berbeda. Intinya sama, pendekatannya berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara mengenai pelayan, maka pelayan itu bisa kita bagi menjadi dua bagian.
Yang namanya pelayan dalam pengertian secara umum dan pelayan dalam pengertian secara khusus. Nah, pelayan yang dalam pengertian secara khusus ini berbeda tidak dengan pelayan yang dalam pengertian secara umum. Pada dasarnya, prinsipnya sama. Namanya pelayan, syarat-syaratnya itu sama. Hanya fungsinya berbeda. Hanya bidang kegiatannya tidak sama. Kalau kita berbicara pelayan khusus, itu memang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani bidang-bidang tertentu. Apa itu? Misalnya pengkhotbah itu pelayan khusus. Apalagi WL Singers itu pelayan khusus. Pemain tamborin, penari tamborin itu pelayan khusus. Pemain musik itu pelayan khusus. Saudara, pelayan multimedia dan sound system itu pelayan khusus. Dan umumnya mereka dikatakan melayani pekerjaan Tuhan. Tapi pelayan umum ini apa? Pelayan umum ini adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Loh, apa bedanya? Berbeda. Berbeda yang tadi itu. Ya, saudara, kalau pelayan, sebab itu ada orang yang menggunakan istilah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin lebih jelas kalau pakai istilah ini. Orang yang melayani Tuhan itu adalah orang yang bersifat secara umum. Tidak sama melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sama. Apanya yang tidak sama? Aktivitasnya yang tidak sama. Karena orang yang melayani pekerjaan Tuhan, seperti tadi saya katakan, melayani dalam hal-hal yang bersifat khusus. Tapi kalau orang yang melayani Tuhan, semuanya, hidupnya itu dipakai untuk melayani Tuhan. Kita kadang-kadang terkungkung oleh istilah melayani. Padahal setiap orang harus melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan tergantung. Tuhan kasih talenta apa kepada orang itu. Tapi kalau melayani Tuhan semua orang harus. Misalnya bersaksi. Itu tidak perlu keterampilan khusus. Kalau kita main musik harus pinter. Belajar dulu, baru bisa. Tapi kalau bersaksi, nggak perlu belajar dulu. Kenapa? Bersaksi itu hanya berbicara. Ini adalah pelayan. Dan kita semua mau belajar tentang bagaimana menjadi pelayan yang umum. Karena tadi saya katakan basicnya, syarat-syaratnya sama pada dasarnya. Hanya kalau dalam pelayan khusus ada sedikit penambahannya tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca lebih dulu dari satu ayat dalam Injil Markus 10 ayat 45. Injil Markus 10 ayat 45 berkata demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita membaca ayat ini, firman Tuhan berkata, anak manusia juga. Berarti ada sesuatu yang Tuhan tekankan di dalam hal ini. Kenapa seperti itu? Saudara, karena pada waktu Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, waktu itu ada 2 orang murid yang datang kepada Yesus. Siapakah dia? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-35 berkata begini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini adalah permintaan
Yakub dan Yohanes. Intinya adalah Yakobus ingin itu duduk kalau nggak di sebelah kiri Yesus, kanan Yesus. Yohanes juga demikian. Kalau nggak di kanan Yesus, ya di kiri Yesus. Dengan kata lain, mereka ingin menjadi orang yang terkemuka. Mereka ingin menjadi orang yang dihormati. Mereka ingin menjadi orang yang disegani. Mereka ingin menjadi orang yang menjadi pusat perhatian. Kenapa? Jadi orang penting. Tangan kanannya Yesus, tangan kirinya Yesus. Saudara, tentu hal ini menimbulkan kemarahan dari murid-murid yang lain. Ya. Karena mereka berpikir yang jadi murid itu bukan hanya Yakobus dan Yohanes. Tapi ada Andreas, ada Bartolomeus, ada Petrus. Bagaimana? Apalagi Petrus yang selama ini merasa dialah seolah-olah pemimpin murid-murid yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu ada pengajaran yang Tuhan berikan kepada murid-murid Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi orang besar, jadilah pelayan lebih dulu. Kalau kamu mau menjadi orang penting, jadilah orang kecil lebih dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Yesus menekankan bahwa bukan itu yang dikejar. Bukan itu. Sebab itu kita membaca di dalam ayat 45 tadi. Karena anak manusia yaitu Yesus sendiri juga datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Saudara, pengajaran ini menyadarkan. Nggak bisa muncul nih ya. Wah ini kayak bisa muncul ini di sini. Oke, saya mohon dibantu dari sana. Ya, pengajaran ini mengajarkan semua orang Kristen bahwa mereka harus melayani. Semua orang Kristen sadar itu. Dengan caranya masing-masing. Saudara, dan itulah sebabnya banyak orang Kristen yang ingin melayani. Saudara, tetapi cukup banyak yang tidak mempunyai hati untuk melayani di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, hatinya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Saudara, kita melihat bahwa di dalam kitab Samuel, Tuhan itu tidak melihat rupa, tapi melihat hati. Pada waktu Tuhan ingin memilih Daud, Tuhan bicara kepada Nabi Samuel, engkau datang ke rumahnya Isai, kemudian aku akan memilih salah satu dari anak mereka. Nanti aku akan tunjukkan siapa yang aku pilih. Saudara, dan betul, kakak-kakaknya Daud itu orang-orang yang hebat. Dan perkataan lain, kakak-kakaknya Daud itu menjadi laskar Israel, menjadi tentara Israel. Mereka punya pengalaman berperang. Dan ketika kakaknya yang pertama lewat di depan Samuel, Samuel berpikir dalam hatinya, "Wih, ini yang rupanya Tuhan pilih. Orangnya gagah, orangnya kelihatannya berani. Oh, mungkin Tuhan pilih seperti ini." Tetapi ketika Samuel mau menegur yang bersangkutan, Tuhan bilang, "Bukan itu Samuel, bukan itu yang aku pilih." Kemudian anaknya yang kedua, kakaknya Daud yang kedua juga lewat. Samuel juga berpikir, wah ini dia. Karena ini kelihatannya berwibawa, ini kelihatannya otot-ototnya kuat dan lain sebagainya. Sehingga benarlah ini yang Tuhan pilih. Tuhan berkata, bukan itu yang aku pilih. Nah, keluar lagi anak kakaknya Daud yang ketiga. Tuhan masih berkata, bukan Samuel, bukan itu. Samuel mungkin jengkel. Kenapa? Ternyata sudah hampir semua anak-anak Isai lewat tapi tidak ada yang Tuhan pilih. Akhirnya Samuel bertanya, ini anakmu masih ada lagi enggak? Oh ada.
Anakku masih kecil, sekarang ada di Padang. Masih remaja dia. Sekarang dia masih di Padang. Ngapain dia di Padang? Dia jadi mengembala dombaku. Dia aku suruh untuk menjaga domba-dombaku. Panggil dia. Dan akhirnya Daud dipanggil untuk lewat di depan Samuel. Ketika Daud lewat di depan Samuel, seorang remaja yang masih muda, Tuhan kata urapi dia. Kaget gak Samuel, saudara? Kaget pasti. Loh, kok Tuhan pilih yang seperti ini? Gimana ini Tuhan? Tuhan berkata, benar, aku pilih yang seperti itu. Timbullah ayat bahwa Tuhan tidak melihat perawakan atau rupa atau lembaga manusia, tapi yang Tuhan lihat adalah hati manusia. Nah, hatinya Daud pada waktu itu bagaimana? Hatinya tahu dia mengasihi Tuhan. Hatinya Daud dia dekat dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ketika dia menjaga domba orang tuanya, dia tidak tinggal diam di padang rumput itu, saudara. Dia pakai kecapinya. Dia selalu, katakanlah kalau orang sekarang, model sekarang itu, dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan, melakukan penyembahan kepada Tuhan melalui kecapinya. Hatinya begitu dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Tetapi juga dia punya jiwa tanggung jawab walaupun dia masih muda. Apa tanggung jawabnya? Ketika ada beruang yang mau menerkam domba-dombanya, apakah dia diam saja? Kemudian dia lari? Tidak. Dia tahu tanggung jawabnya. Aku dipercaya sama orang tuaku menjaga domba ini. Ada beruang yang mau menerkam. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Dia ambil batu, dia lempari beruang itu, dia kejar beruang itu. Beruang itu lari, saudara. Bukan hanya itu ternyata. Ada singa yang datang mau menerkam. Kalau saudara baca di dalam Samuel, Daud melawan singa itu. Dia robek mulut singa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dia bisa lakukan itu? Karena hatinya dekat dengan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi pelayannya. Saudara, jadi syarat secara umum seorang yang mau melayani Tuhan itu apa? Seperti Daud mengasihi Tuhannya. Bagaimana kita mau menjadi pelayan Tuhan? Bagaimana kita mau melayani Tuhan kalau kita nggak mengasihi Tuhan? Kalau itu yang terjadi, ketika kita melayani, apa yang kita kejar? Apa yang kita inginkan? Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, tapi dia melayani Tuhan, pasti motivasinya palsu di hadapan Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita melayani dia. Melayaninya seperti apa sih? Saudara yang dikasih Tuhan, umur ternyata tidak menghalangi kita melayani Tuhan. Ibu kita usianya sudah 90. Dia melayani Tuhan dengan bersaksi. Ibu jangan bersaksi kepada orang yang sudah selamat saja. Saksikan juga kepada tetangga-tetanggamu. Saksikan juga kepada orang yang belum kenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu menjaga kita. Bahwa Tuhan itu memelihara kita. Bahwa Tuhan itu menolong ibu. Saksikan. Itu namanya melayani Tuhan. Itu yang saya maksud. Ini pelayanan secara umum. Kalau secara khusus, pemain musik, WL Singers, pelayan multimedia, itu secara khusus. Saudara, tapi basicnya sama. Dia harus mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam hal ini kita mau bertanya, hati yang seperti apa sih yang Tuhan kehendaki? Saudara, yang pertama adalah hati yang merendahkan diri. Rendah diri sama merendahkan diri itu berbeda.
Kenapa? Umumnya orang memakai istilah rendah hati, iya betul. Tapi kalau dipakai dalam kalimat ini, jadi ada dua kali kata hati dipakai. Saya menghindari hal seperti itu. Sebab itu hati pelayan yang merendahkan diri. Saudara, kenapa? Lawan dari apa merendahkan diri ini? Meninggikan diri. Meninggikan diri itu artinya apa? Sombong. Iya. Banyak orang yang Kristen yang sombong di dalam hidupnya. Itu Tuhan tidak suka, saudara. Ketika salah satu contoh saja. Ketika dia datang ke gereja, dia dengar firman, sebelum pendetanya berkhotbah, dia sudah bicara seperti ini. Oh, aku udah tahu tuh. Pendeta mau ngomong apa, aku sudah tahu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu satu kesombongan. Tuhan mau kita menjadi pendengar yang baik. Tuhan mau kita betul-betul menyimak. Dengar bisa, tidak menyimak. Artinya apa? Kita bisa duduk diam, dengar firman Tuhan, lihat pendetanya, senyum. Bisa seperti itu. Tapi sesungguhnya pikiran kita lagi kemana-mana. Pernah enggak seperti itu? Jujur. Pernah enggak? Pernah ya. Pernah. Saya juga pernah dulu seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu menunjukkan bahwa ada kesombongan di dalam diri kita. Kita merasa tidak perlu mendengar firman. Udah tahu kok. Masalahnya bukan tahu atau tidak tahu. Masalahnya menjadi pelaku firman atau tidak kita. Melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ini hati-hati loh. Saya sekali lagi menekankan sebagai hamba Tuhan. Hati-hati di dalam mengiring Tuhan. Kenapa? Ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak masuk surga. Wah, ini Pak pendeta ngomongnya kok keras gitu. Betul saudara. Mau ayatnya sudah sering kita baca. Coba kita lihat di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius 7, bisa tampilkan ya ayatnya. Ayat yang ke-21. Matius 7 ayat 21. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru, iya. Bukan setiap orang. Bukan orang-orang yang berseru kepadaku, kata Tuhan. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan, saudara. Bukan. Siapa yang masuk kalau begitu Tuhan? Yang masuk adalah dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kita melakukan tidak kehendak Bapa di surga? Saudara melakukan tidak kehendak Bapa di surga? Salah satu yang kehendak Bapa adalah kita melayani dia dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tadi saya katakan bersaksi bisa, semua orang bisa. Karena semua orang bisa ngomong kecuali orang bisu. Ini kehendak Tuhan loh. Ini kata Yesus loh. Bukan Rasul Paulus yang mengatakan. Bukan Petrus yang mengatakan. Tapi Yesus yang mengatakan. Yesus firman yang menjadi manusia. Allah yang datang ke dalam dunia ini. Yang mengatakan ini. Saudara, sebab itu jangan sok-sokan. Sok mengerti tapi akibatnya nanti kita menyesal. Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Tolong ayat berikutnya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kalau orang yang bernubuat itu orang Kristen bukan? Orang Kristen bukan? Orang Kristen. Tidak mungkin orang Buddha bernubuat. Mereka gak mengerti apa artinya nubuat. Orang Kristen. Orang yang bernubuat itu orang yang melihat rohaninya itu, wow dewasa ini.
Karena dia bisa bernubuat. Kalau orang yang belum dewasa secara rohani, itu tidak bisa bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu. Orang yang mengusir setan itu orang biasa atau pendeta biasanya. Pendeta. Saudara, saya bersama-sama dengan beberapa anak-anak Tuhan di tempat ini pernah ada permintaan untuk mengusir setan yang ada dalam satu rumah. Mengusir setan yang ada di dalam diri manusia. Dan kita usir, memang keluar setannya dalam nama Yesus. Tapi kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, seterusnya hanya waktu itu saja. Tapi setelah itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan mengadakan mujizat, ini pasti pendeta juga atau mungkin orang biasa juga bisa. Demi namamu juga, ayat yang ke-23. Tolong diterusin. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, kata Tuhan. Padahal orang itu pernah bernubuat. Orang itu pernah mengusir setan. Orang itu pernah mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Aku tidak kenal kamu. Kalau Yesus berkata tidak kenal kamu, kemana kita perginya? Kemana? Sampai di pintu surga. Tuhan, aku ini anakmu Tuhan. Tuhan, aku yang ibadah di GBI Soleh Ali Tuhan. Tuhan, aku yang melayani engkau sebagai pemain musik, sebagai WL, sebagai singers, sebagai pelayan multimedia. Tapi Tuhan berkata, aku enggak kenal kamu. Kemana kita akhirnya? Pintu surga terbuka buat kita? Tidak, saudara. Pintu surga tidak terbuka buat kita. Karena akhirnya kita tidak diterima oleh Tuhan. Sebab itu kita perlu hati-hati. Hati saya sendiri kalau tidak hati-hati ya nggak sampai ke surga. Karena Tuhan berkata ini firman bukan hanya buat orang biasa. Tapi ada mengusir setan, bernubuat. Ini buat hamba-hamba Tuhan ini. Saudara ya, sebab itu mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa hebat diri itu. Ya. Jangan pernah merasa sudah untung aku datang ke gereja Tuhan. Kalau aku gak datang ke gereja pasti gereja itu sepi. Sudah untung aku datang ke gereja Tuhan. Yang perlu aku datangkan engkau Tuhan. Siapa bilang? Jangan salah mengerti saudara. Tidak. Tuhan mau kita datang ke ibadah bukan buat kepentingan Tuhan. Apa untungnya buat Tuhan? Kalau kita datang ibadah. Tidak ada saudara. Kenapa? Kita ibadah atau kita tidak ibadah, dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah, dia tidak berubah. Tidak ada untungnya. Justru kita yang diuntungkan. Waktu kita ibadah, iman kita dikuatkan. Waktu kita ibadah, kita menjadi anak Tuhan yang merasakan kasih-Nya. Waktu kita ibadah, kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Wow, luar biasa kan? Ibadah itu mendatangkan berkat. Buat kita, bukan buat Tuhan. Jadi jangan pernah merasa, ya aku ini diperlukan. Ya dalam pengertian yang kecil betul. Kita memang diperlukan. Tapi jangan kemudian kita menjadi tinggi hati. Meninggikan diri. Itu yang Tuhan tidak mau. Yang Tuhan inginkan adalah kita rendah hati. Kenapa? Yesus mengajarkan seperti itu. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Pada waktu menjelang hari Paskah, satu malam ketika mau Paskah, dia kumpulkan murid-muridnya dan Yesus mengambil tempat untuk cuci kaki. Di Palestina zaman itu belum ada aspal. Sehingga kalau orang jalan-jalan di luar, kakinya itu akan kena debu. Dan itu membuat tuan rumah tidak nyaman
tamunya masuk dalam kondisi kakinya kotor. Kenapa? Tidak sopan membiarkan tamu masuk dengan kaki yang kotor. Tamunya juga merasa tidak nyaman masuk ke rumah orang yang bersih dengan kaki yang kotor. Kewajiban siapa untuk membersihkan itu? Bukan kewajiban tamu, tapi kewajiban yang punya rumah. Sebab itu yang punya rumah biasanya menyediakan air di depan rumahnya yang dia gunakan untuk membersihkan kakinya tamu. Tapi zaman itu bukan tuan rumah yang melakukan. Biasanya budak-budak. Kenapa? Zaman itu kita bisa membeli budak. Zaman itu. Saudara, sehingga bagaimana ketika Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya, murid-muridnya semua protes. Tuhan, apa yang kau lakukan? Itu kan pekerjaan budak menyuci kaki. Kenapa harus engkau yang mencuci kaki kami? Kenapa Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus menolak. Murid-murid yang lain juga menolak. Yesus jawab apa? Kalau kamu menolak kakimu dicuci oleh aku gurumu, engkau tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Petrus dengan begitu bilang apa? Oh Tuhan, kalau gitu jangan aku dicuci kakiku aja, semua badanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebetulnya bukan permintaan yang sungguh-sungguh dari Petrus. Ini kan Petrus protes sebetulnya kepada Yesus. Jangan seperti itulah guru. Kenapa dia protes? Karena yang namanya guru itu wajib dihormati. Betul tidak? Betul. Yang namanya guru itu wajib dijunjung tinggi. Betul tidak? Betul. Tetapi Yesus mau menunjukkan walaupun dia guru, tapi dia guru yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu tidak memandang jabatannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Ya, saya ambil contoh apa yang dilakukan oleh Presiden ke-7 kita, Jokowi. Saudara, waktu dia jadi presiden, dia nggak ragu-ragu itu masuk ke selokan, betul nggak? Betul, presiden masuk selokan. Orang yang lihat, wah ini mah namanya cari muka presidennya. Hoyong kapuji, kata orang Sunda. Ingin dipuji ini presidennya ini. Ini citra ini, dia sedang membangun citra. Saudara, ya kita nggak tahu hatinya. Tapi Jokowi melakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa? Pengalamannya dia menjadi wali kota Solo, Solo menjadi kota yang berhasil. Para pedagang diusir dari tempat-tempat yang dilarang dengan cara yang baik, manusiawi. Akhirnya mereka pindah sendiri. Tidak perlu pakai Satpol PP, digusur-gusur. Nggak perlu. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Kenapa? Karena Jokowi belajar merendahkan hati. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang diinginkan Tuhan dilakukan oleh anak-anaknya, murid-muridnya. Dia sudah memberi contoh lebih dulu. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi, dia mengosongkan dirinya. Dia padahal Allah. Tapi dia tidak gunakan fasilitas kealahannya itu. Dia menjadi manusia. Dia memberi contoh. Saudara, kalau Yesus tidak menjadi manusia, bagaimana kita bisa mengerti rendah hati? Bagaimana? Susah. Mungkin masing-masing tidak mengerti. Tapi Yesus menunjukkan rendah hati itu seperti inilah yang aku lakukan ini. Karena pada dasarnya aku rendah hati. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah hati pelayan yang bukan untuk melayani, tapi yang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tadi di dalam Injil Markus 10:45 kita membaca, aku datang ke dalam dunia ini
bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, Tuhan tuh maunya begitu. Kalau kita punya hati bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, saudara yang dikasih Tuhan, menurut saudara, ini saya ambil contoh ibu ya. Waktu ibu ini jatuh, enggak ada yang nolong kan ibu ya? Enggak ada ya. Nah, kemudian datang engkau ya ibu ya. Datang engkau yang terus menolong. Menurut Bapak Ibu Saudara semua, engkau ini menolong. Kalau dia itu tinggi hati, dia mau menolong enggak? Enggak mau menolong. Ngapain? Saudara bukan, tetangga bukan, enggak kenal, ngapain menolong? Kan begitu. Tapi karena dia mungkin orangnya rendah hati, dia mau menolong. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, dia peduli. Dia peduli, dia ada rasa peduli. Wah, ini ada orang jatuh ini. Wah, enggak ada yang menolong. Kemudian langsung dia tolong, peduli. Saudara, orang yang punya rasa kepedulian sama orang lain, itu punya hati bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Wah, saya anak-anak Tuhan di tempat ini bersyukur. Ya, dari dulu saya sudah melihat anak-anak Tuhan di tempat ini peduli. Ya, dulu saya ingat kita belum punya lift. Ibunya Pak Anton datang ibadah pakai kursi roda. Begitu diantar sama kakaknya Pak Anton yang waktu itu belum kenal Tuhan. Hanya nganter ibunya datang ke gereja pakai kursi roda. Sampai di sini, apa dia bawa naik? Enggak. Sampai di sini, apa yang dilakukan anak-anak Tuhan di tempat ini? Salah satu saksi yang melakukannya adalah saudara kita, Doleng. Betul ya, Doleng ya? Datang, oh mari tante. Oh, diangkat 4 orang kursi roda itu. Mungkin ibu itu merasa, aduh gak enak. Kok mau ibadah diangkat seperti ini. Tapi dia, anak-anak Tuhan di tempat ini tetap melakukannya. Kenapa? Ada rasa peduli. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang Tuhan mau. Lihat orang lain susah, bukan senang. Lihat orang lain senang, bukan susah. SOS istilahnya. Tidak. Tapi peduli tidak begitu. Peduli lihat orang lain susah, ikut susah. Dan mau menolong. Bukan hanya ikut susah saja. Bukan hanya simpati. Tapi juga empati. Empati. Simpati dengan empati beda ya. Memang beda. Tulisannya kan beda. Depannya sini sim, sini M. Empati. Pasti beda. Iya, memang beda. Tapi bukan hanya tulisannya yang beda. Arti sesungguhnya juga beda. Kalau bahasa Jawanya itu tepos liro. Itu orang yang peduli. Apa yang dirasakan orang itu dia ikut merasakannya. Dan bukan hanya sekedar ikut. Tapi tergerak mau menolong. Ini orang peduli. Pelayan Tuhan secara umum yang Tuhan inginkan ada seperti itu. Kenapa? Orang yang tidak mau dilayani, tapi ingin melayani, itu seperti orang Samaria yang menolong seseorang ketika orang itu sedang dibegal. Saudara tahu kan perumpamaan yang Tuhan bilang, bahwa kita itu harus punya kasih kepada semua orang. Kemudian dia ambil contoh, ada orang dari Yerusalem, orang ini orang Yahudi. Dari Yerusalem mau pergi ke Yeriko. Kalau ke Yerusalem jalannya naik. Kalau ke Yeriko jalannya turun. Seperti itu. Nah di tengah perjalanan orang ini dibegal. Datang seorang orang Yahudi. Lihat ada orang dibegal. Terus lewat. Kenapa? Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Samaria. Orang Samaria sama orang Yahudi memang tidak berbaikan.
Kenapa orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan asli orang Yahudi? Karena keturunan orang Samaria itu pada dasarnya keturunan dari orang-orang asing yang kawin dengan orang Yahudi. Itu adalah orang Samaria. Saudara, datang lagi imam yang lewat di situ. Imam kan mestinya menolong ya. Hatinya kan mestinya ada belas kasihan. Tapi justru imam, kalau aku tolong dia, jangan-jangan aku juga dirampok ini. Imamnya malah menjauh. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi kemudian lewatlah orang Samaria. Kenapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan orang Samaria? Orang Samaria ini boleh dikatakan tidak mengenal Taurat, katakanlah begitu ya. Tidak belajar Alkitab, katakanlah begitu. Tapi dia praktekkan kebaikan untuk menolong orang. Dia tolong orang ini, karena ini orang yang dirampok, ini orang Yahudi, saya tadi salah. Yang dirampok ini orang Yahudi. Tapi tadi orang yang pertama melihat itu takut, sehingga dia tidak mau menolong. Imam juga seperti itu, tapi orang Samaria ini melihat kejadian seperti itu, dia tolong walaupun ini orang Yahudi. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kita melihat Yesus berkata, itulah sesamamu manusia. Mengasihi sesamamu manusia. Jadi syarat artinya tidak dilayani tapi melayani adalah mengasihi sesama manusia. Tidak pandang agamanya apa, tidak pandang sukunya apa, nggak pandang pekerjaannya apa, pokoknya susah dibantu. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hati yang rela berkorban. Saudara, Tuhan menginginkan seperti itu. Ya. Kita punya hati yang rela berkorban. Memang waktu kita melakukan sesuatu, kadang-kadang kita harus bayar harga istilahnya. Ya. Kita kadang-kadang kehilangan sesuatu. Kalau saya lihat ada orang yang jatuh, waduh saya mau rapat nih, saya cepat-cepat. Waduh gimana nih, tinggal aja. Nanti kan ada orang yang lain yang lewat. Mungkin berpikir seperti itu. Kenapa? Saya tidak mau kehilangan waktu. Begitu ya. Padahal kalau kita mengasihi orang, lihat orang seperti itu, tolong dulu. Masalah nanti rapat dan lain sebagainya, itu bisa dibicarakan. Maaf saya terlambat karena harus menolong orang lebih dulu. Itu seperti itu. Tapi kalau lewat aja, kita nggak rela kehilangan waktu. Padahal orang yang namanya melayani Tuhan, itu kadang-kadang memang seperti itu. Melayani Tuhan loh, bukan melayani pekerjaan Tuhan ya. Tapi yang saya maksud di sini melayani Tuhan. Umum, pengertian secara umum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita harus kehilangan waktu. Kita harus kehilangan harga diri dalam menolong orang. Kadang-kadang kita harus kehilangan uang, tenaga, dan lain sebagainya. Tapi memang itu yang Tuhan inginkan. Tuhan berkata, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan aku memberikan nyawaku untuk tebusan orang banyak. Saudara, Tuhan memberikan bukan hanya waktunya. Yesus mengajarkan bukan dia hanya memberikan tenaganya, waktunya, perasaannya. Kenapa saya katakan perasaannya? Dia dihina. Ketika dia mau disalib, dia dihina, dia diolok oleh para prajurit, dia dipermainkan, dia tetap diam saja. Kenapa? Karena
Dia mau menjadi tebusan bagi orang banyak. Dia mau menyelamatkan orang banyak. Harga dirinya, dia disalib dengan pakaian yang sangat minim. Sampai sekarang pun menjadi olok-olokan. Tuhan yang orang Kristen disalib telanjang, katanya begitu. Itu bukan Tuhan yang disalib. Yang disalib itu adalah Allah yang menjadi manusia. Manusianya yang disalib. Tuhannya nggak bisa disalib. Tuhannya nggak bisa mati. Tapi mereka mengejek begitu. Biarin aja. Karena mereka nggak mengerti. Saudara, Yesus tanggung itu semua. Sebagai manusia loh. Dia sebagai manusia datang ke dalam dunia ini. Dia tanggung itu semua. Dia memberi contoh itu semuanya. Saudara, di dalam hal ini Yesus mengingatkan saudara dan saya. Jangan jemu berbuat baik. Tolong dibuka ayatnya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya jemu itu apa sih? Bosan, ya. Jangan bosan berbuat baik itu. Saudara, firman Tuhan jelas berkata kok, jangan bosan berbuat baik. Kalau kita bosan kepada makanan, boleh. Sering makan sesuatu, misalnya makan capcay, sering lama-lama bosan juga. Karena sifat manusia memang bosenan. Oke, boleh. Kita pergi melihat pantai, ya. Saudara, dulu kan saya pernah mengusulkan di tempat ini. Gimana kalau kita piknik ke Karangbolong? Oke Om, tahun depannya lagi, gimana kalau kita ke Karangbolong lagi? Udah pernah Om, bosen lah. Oke, karena memang sifat manusia seperti itu. Piknik boleh bosen, makan sesuatu boleh bosen. Tapi firman Tuhan berkata, berbuat baik jangan bosan. Jangan jemu. Jangan jemu. Karena apabila sudah datang waktunya, kapan waktunya? Waktu Tuhan Yesus datang, itu adalah waktunya. Kita akan menuai apa yang kita tuai. Upah kita. Apa upah kita itu artinya? Tuhan menyediakan mahkota buat kita. Tuhan menyediakan surga buat kita. Itu upahnya. Orang yang tidak jemu berbuat baik. Jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Lemah itu artinya apa sih di sini? Lemah itu artinya kita menjadi berkurang. Itu artinya lemah. Misalnya, saya pakai ilustrasi yang dipakai Pak Anton dan Pak Yakub, saya lupa ya. HP itu kan bisa lemot tuh. Pak Anton atau Pak Yakub tuh istilah itu. HP bisa lemot. Anton ya. Istilah Pak Anton. HP itu bisa lemah, bisa lemot. Apa artinya HP lemot? Artinya stromnya lemah. Kalau stromnya lemah, bisa berfungsi dengan baik nggak HP itu? Nggak bisa. Dia harus dicas lagi. Supaya apa? Supaya stromnya kuat lagi. Kan begitu. Nah itu artinya lemah, nggak punya daya lagi. Artinya apa? Nggak melakukan perbuatan baik lagi. Itu artinya lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan berkata, Wahyu 22 ayat yang ke-12 sebagai ayat yang terakhir. Tolong dibantu. Wahyu 2 ayat 12. Ya, sesungguhnya aku datang segera. Itu yang kalau tiba waktunya tadi ya. Kapan itu? Ketika Yesus datang. Aku membawa upahku untuk siapa? Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Kalau orang itu berbuat baik, upahnya pasti baik. Kalau orang itu berbuat jahat, ini artinya menurut perbuatannya ya. Kalau orang itu berbuat jahat, upahnya pasti sesuatu yang tidak baik. Saudara mengertilah, kalau sesuatu yang tidak baik itu apa? Kalau disuruh pilih neraka atau surga, yang gampangnya aja. Pasti kita pilih yang baik. Yang baik itu apa? Surga, pasti begitu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu jangan menjadi lemah. Karena upah kita di surga Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Mari kita setia iring Tuhan. Mari kita lakukan perintah Tuhan. Ya. Sebab Yakobus 1 ayat 22, tolong dibuka ayatnya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ini bukan kata saya loh. Ini kata firman Tuhan. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Datang ke gereja bagus. Tapi jangan hanya menjadi pendengar firman. Jadilah pelaku firman. Sebab jika tidak demikian. Apa kata firman? Menipu diri sendiri. Yang namanya menipu bisa menipu orang lain. Menipu diri sendiri. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tolong ingat hal itu. Kita bisa menipu orang lain. Bisa menipu diri sendiri. Contohnya apa? Ya, dulu sebelum saya mengerti firman Tuhan ini ya. Dulu kalau mungkin Jogi masih ingat. Kalau masih kecil dia jatuh. Saya bilang jangan nangis. Jatuh sakit bilang sedap. Masih ingat gak Yok? Bilang sedap, sakit. Aduh, makanya waktu dia jatuh. Aduh sedap Pak, sedap. Sebetulnya apa? Saya sedang mengajar apa? Menipu diri sendiri. Sakit kok dibilang sedap. Betul gak? Sekarang setelah saya ngerti firman. Dulu, harus jadi anak laki yang kuat. Jangan jadi anak laki yang cengeng. Saya kan maunya begitu. Saudara, tetapi sesungguhnya itu menanamkan sesuatu kebenaran yang tidak betul. Menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu seperti itu. Kita nggak mau mengakui apa yang sesungguhnya salah. Itu menipu diri sendiri. Kita tahu itu salah, tapi nggak mau mengakui. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anaknya, supaya kita menjadi pelayannya yang rendah hati, punya hati yang melayani dan rela berkorban. Ini slide yang terakhir, tolong ditayangkan. Iya. Dan kita harus tahu persis bahwa melayani itu bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Memang waktu kita melayani, kita akan merasakan sukacita. Coba Bapak Ibu Saudara bersaksi. Nanti kan ada sukacita. Ngomong sama orang lain yang belum kenal Yesus. Pasti ada sukacita nanti di dalam hati. Ngomong aja lah. Sebelumnya Tuhan, aku mau cerita bagaimana Engkau menolongku Tuhan kepada si A ini Tuhan. Tolong Tuhan urapi aku dalam nama Yesus. Amin. Cerita. Nanti omongan kita itu akan diurapi oleh Tuhan. Membuat orang itu kemudian iya ya. Aku jadi kepengen kenal sama Tuhannya Bapak Anu. Tuhannya Ibu Anu. Tuhannya orang Kristen. Seperti itu saudara. Dan setelah itu kita akan merasakan sukacita. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kita sudah melakukan kehendaknya. Setiap kali kita melakukan kehendak Tuhan, ada sukacita. Artinya apa? Tuhan menguatkan kita. Sebab itu ada lagu lama ya, yang mengatakan adalah kekuatanku itu.
belakangannya gitu, apa dulu lagu lama itu? Kesukaan dari surga, seperti itu ya. Kesukaan dari surga, kesukaan dari surga. Apa itu? Belakangnya apa? Itulah kekuatanku. Nah, betul saudara. Tuhan memberikan sukacita, kita jadi kuat. Lakukan kehendak Tuhan, ada sukacita, kuat. Lakukan kehendak Tuhan, ada sukacita, kuat. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi dalam hal ini jangan punya pretensi atau keinginan untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk supaya dilihat orang. Tidak seperti itu tentunya. Tuhan mau kita setia pada perkara yang kecil. Apa perkara yang kecil? Yang tadi saya katakan. Bersaksi itu bukan sesuatu yang besar. Berkhotbah lebih besar dari bersaksi. Iya. Bersaksi perkara yang kecil. Setia dulu bersaksi. Nanti Tuhan kasih kemampuan berkhotbah. Berkhotbah tidak perlu di belakang mimbar seperti ini. Kita bisa berkhotbah kepada siapa saja. Ibu-ibu banyak yang berkhotbah kepada orang lain. Saya dulu waktu masih bekerja, saya pulang karena keluarga masih di Bandung, di Cimahi. Saya pulang ke Cimahi, naik kereta api, kembali lagi ke sini naik kereta api. Kadang-kadang memang naik bus. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi pada waktu itu di kereta api ada seorang ibu-ibu. Dan orang ini melakukan kehendak Tuhan. Orang ini berkata begini, saudara, karena saya masih muda waktu itu ya, jadi tidak dipanggil Bapak. Saudara, saudara sudah kenal Yesus belum? Saya bilang, ibu saya ini orang Kristen. Oh, sudah berapa lama kenal Yesus? Dari kecil ibu. Sudah bersaksi belum? Hehehe. Saya ketawa. Kenapa? Memang saya tidak bersaksi, belum bersaksi. Saya bersaksi di gereja, tidak bersaksi kepada orang lain. Sejak saat itu saya sadar bahwa memang kita harus berani ngomong hal seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ibu-ibu bisa melakukan hal seperti itu. Bapak-bapak bisa melakukan hal itu. Orang muda juga bisa melakukan itu. Ada rasa malu, ada rasa takut, minta Tuhan yang menolong, memberi kekuatan. Tuhan memberkati. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan selalu menolongku. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku.
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita ulangi dari awal. Musim akan berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Engkau menegur kami, tapi Engkau juga menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Engkau mengajar kami Tuhan, karena Engkau mau supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Engkau menginginkan kami menjadi penghuni surga Tuhan, bukan penghuni neraka. Sebab itu Tuhan, Engkau berikan firman-Mu yang mengajar kepada kami, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Karena hanya orang yang melakukan kehendak-Mu yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tolong kepada kami Tuhan, beri kami kekuatan agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih apa yang sudah Kau berikan kepada kami pada malam hari ini Bapa. Meteraikan itu di dalam hati kami dan biarlah ini menjadi modal bagi kami untuk kami melakukan kehendak-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.